seberapa yang ada kita di sini, ya, kita mau biarlah firman Tuhan yang akan sebenarnya kita dengar boleh menjadi kekuatan bagi kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, ya, banjir di mana-mana, macet di mana-mana, ya. Mungkin ya terlebih kota Jakarta, di Tangerang juga sama, ya. Pada saat siang hari ini saya memberi tema upah mengikut Yesus. Ya. Secara harafiah mungkin tema ini mungkin simple, ya, simple, mengikut Yesus. Kita semua udah mengikut Yesus, ya. Tapi kita akan lebih jauh lagi. Apa sih mengikut Yesus? Apa sih upahnya? Ya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita lihat di teksnya PPT, mengikut artinya menyertai atau mengiring dari belakang, meniru tindakan, menuruti, ya, menuruti, ya, menyertai, mengiring dari belakang. Jadi ngikut tuh, ngekor. Nah. Mengikuti jejak seseorang. Artinya turut serta atau mengikuti jejak seseorang. Contohnya seorang anak mengikuti perilaku orang tuanya. Seorang murid mengikuti contoh dari perilaku gurunya. Jadi ini yang dinamakan mengikut. Ya. Dan di dalam mengikut ini ada upah pastinya, ya kan? Setiap jerih lelah, setiap usaha pasti ada upahnya. Nah, kita akan bahas ini nanti. Tetapi saya mau kasih tahu penalaran dulu. Ada dua macam jenis. Pertama, percaya Yesus atau mengikut Yesus. Itu sama atau tidak? Percaya dengan mengikut Yesus tuh sama enggak pengertiannya? Ternyata setelah dilihat, next. Percaya kepada Yesus merupakan titik awal iman di dalam pertama penerimaan anugerah keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah ayat yang dikatakan bahwa itu adalah anugerah yang diterima semua orang yang percaya. Makanya orang yang belum percaya akan mengatakan, siapa tuh Yesus? Ya kan? Yesus disalib, kok bisa disalib? Kok bisa Tuhan? Dia kan cuma nabi. Nah, karena dia hatinya masih tertutup, masih terselubung, belum dibukakan. Hanya anugerah yang bisa membuat dia percaya kepada Yesus yang adalah juru selamatnya. Itu titik awal adalah percaya kepada Yesus. Ini adalah langkah awal seorang anak Tuhan. Ya, ketika dia mengenal Yesus, dia baru mau masuk tahap pertama yaitu percaya di dalam iman. Tetapi ada analoginya di sini katakan seperti ini. Analoginya adalah orang yang percaya seperti ini. Seperti meyakini ketika dia mau lewat jembatan itu kuat. Dia meyakini, baru yakin tapi belum lewat. Jembatan itu kuat dan mampu menyeberangkan dia ketika nanti dia berjalan. Itu belum dia lakukan. Dia bersih di depan, belum nyebrang. Ya, analoginya seperti itu orang percaya, ya. Yang kedua, pengertian dari mengikut Yesus adalah proses hidup perjalanan, yaitu perwujudan iman. Ya, merupakan tindakan nyata untuk hidup meneladani ajaran karakter Yesus setiap hari. Jadi ajaran Yesus kita ikuti teladannya, yaitu ajarannya, teladannya, mengasihi, mengampuni, tidak membalas yang jahat kepada yang jahat lagi, tapi balas yang jahat dengan kebaikan. Itu karakter Yesus, kita ikutin walaupun susah, salib memang. Setiap hari harus melakukan pertobatan. Analoginya, nah ini seperti benar-benar berjalan, dia sudah melangkah di atas jembatan, yakin kalau jembatan ini akan kokoh. Itu namanya mengikut. Ya, tinggalkan hidup lama dan hidup baru bersama Yesus. Makanya orang yang setelah dibaptis itu ada pelajaran hidup baru.
lahir baru. Waktu saya remaja, ketika saya dibaptis, gembala saya, ibu gembala saya kasih tuh pengajaran tentang lahir baru, hidup baru. Jadi ada kata-kata yang ditulis, ada soal-soal. Jadi saya harus belajar. Itu namanya dibimbing setelah dibaptis untuk supaya bertumbuh. Tinggalkan hidup lama menuju hidup yang baru. Ya, itu namanya pengertian percaya dengan mengikut Yesus. Nah, sekarang kita posisi ada di mana? Ya, kita cepat. Ya, di dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30. Kita akan buka ayatnya. Ini adalah teks aslinya ya. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Ya. Lalu Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Ya. Ini pertanyaan Petrus. Lalu ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Kita fokus di ayat 27 dulu ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatunya Tuhan, dan mengikut Engkau, jadi apakah upah kami yang kami peroleh?" Petrus ini kita tahu adalah 4 murid Tuhan Yesus yang pertama. Ya, ketika dipanggil itu Simon, ya dia namanya Simon sebelum menjadi Petrus. Simon, Yakobus, Andreas, dan Yohanes. Dia tadinya nelayan, dia tinggalin tuh pekerjaan sebagai nelayan. Dia memang rindu, dia percaya, dia senang dengan Tuhan Yesus yang adalah sebagai rabi, sebagai guru, dia tinggalin. Padahal upah nelayan lumayan. Tapi dia tinggalin demi mengikut Yesus. Karena Yesus panggil. Karena Tuhan Yesus tahu Petrus ini orang yang setia. Dia adalah batu karang. Panggil. Lalu dia adalah orang yang spontan. Karakternya spontan, berani. "Tuhan, apakah upahnya yang kami peroleh kalau kami udah meninggalkan segala sesuatunya mengikut Engkau? Apa yang kami dapat? Kami gak punya uang." Seperti kami hamba-hamba Tuhan, kalau di GPDI, orang yang mau jadi pendeta atau gembala harus masuk sekolah Alkitab. Kalau enggak bisa. Diasramakan, dikurung. Ya, berbagai jenis latar belakang ada di situ. Ada yang manajer, wow posisi udah bagus. Ada yang baru lulus sekolah, kayak saya dulu. Ada yang udah jadi direktur, wah kelihatan udah bapak-bapak ya kan. Kelihatan udah opa-opa, ya punya anak istri. Dia tinggalin demi sekolah Alkitab untuk menjadi hamba Tuhan. Dia nggak kerja tuh jabatan pendeta dari organisasi, tapi menjadi hamba Tuhan. Gak dapat duit lagi dong. Tapi itulah adalah Pak salib yang harus dipikul. Karena dia adalah mendapatkan panggilan. Apa upahnya Tuhan? Kami di sekolah Alkitab harus bayar. Kami memang di sekolah dikasih makan, tapi kan kami harus bayar. Tapi di sekolah ada cara kami lewat sponsor. Tapi kami hari-hari bagaimana mau jajan, mau biasanya belanja-belanja, nggak bisa belanja-belanja, nggak punya duit. Tapi saya alami dan Pak Kem, sampai detik ini waktu kami di sana, kami tidak pernah kekurangan apapun. Ada berbagai cara Tuhan sediakan untuk kami. Gak punya duit, gak kerja, ya kan? Apalagi kami masuk di dalam praktek dulu di sekolah, di rumah pendeta. Dan ini pertanyaan Tuhan si Petrus. Kita cepat. Petrus ternyata menuntut haknya.
latar belakang ini dilatari oleh cerita sebelumnya di mana ada seorang anak muda yang kaya tanya kepada Tuhan Yesus, ya, di ayat yang sebelumnya, di perikop sebelumnya dikatakan, di ayat 20 dikatakan, dia bilang gini, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Aku ingin memperoleh hidup yang kekal. Di ayat 16 dikatakan seperti itu, kita nggak usah buka. Lalu Tuhan Yesus bilang, engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau mau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apa tuh perintahnya? Yaitu 10 hukum Taurat. Makanya dikatakan di sini, Tuhan Yesus, turutilah. Lalu anak muda ini jawab, perintahnya semua udah kuturuti Tuhan. Ya kan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aku sudah turuti, apalagi yang masih kurang. Nah, ini latar belakangnya. Lalu Tuhan Yesus bilang ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, ya kan? Pergilah, jualah semua milikmu. Ya kan? Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, disuruh jual hartanya. Coba, tantangannya berat banget, ya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia sebab hartanya banyak. Gak rela dikasih ke orang-orang miskin. Dia gak seperti si Zakeus pemungut cukai itu, dia bagi-bagikan hartanya lalu mengikut Tuhan Yesus. Dia belum siap. Lalu ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, lalu dikatakan, lebih mudah lagi seekor unta masuk ke lubang jarum. Lalu muridnya nanya, kalau gitu siapa dong yang bisa diselamatkan? Ya kan? Dia nanya. Tuhan Yesus bilang, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi mengikut Tuhan Yesus harus bayar harga. Harus pikul salib. Kita buka, kita akan ulas bagaimana aplikasi dari mengikut Yesus. Jadi seperti apa mengikut Yesus, ya? Bagaimana aplikasi mengikut Yesus? Ya, ayat 29 kita baca dulu. Ya. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali. Ya. 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Artinya apa? Oh ya udah, saya tinggalin deh orang tua saya tinggalin deh. Saudara-saudara saya tinggalin semuanya. Nah, bukan seperti itu. Artinya aplikasinya tadi, kembali, yang tadi aplikasinya apalah? Yang pertama, meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman apa tuh? Biasa hari Minggu kita bangun siang. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Banyak orang gak rela kalau hari Minggu bangun siang. Terutama di kota. Kenapa? Hari-hari udah sibuk, udah capek, macet, harus pagi-pagi ibadah. Males banget. Maunya bangun siang, begadang tengah malam. Malam mingguan ya, main anak muda. Tapi kita harus bayar harga. Besok ibadah, gak usah ibadah lah, gampang lah. Kan sudah percaya, keselamatan itu harus tetap dikerjakan dengan takut dan gentar. Jangan tinggalkan ibadah. Sekarang aja bukti berapa? Bukannya saya menjas, tetapi saya mengingatkan, kami sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan, tetapi semuanya kembali kepada diri masing-masing. Ya, meninggalkan zona nyaman, rumah yang tadi buat kita tidur, buat kita leha-leha, kita harus tinggalin, kita beribadah. Mungkin kita harus tinggalkan orang tua kita, saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Ya, meninggalkan tabiat hidup lama. Apa tuh yang hidup lama kita? Mungkin dulu ada kita diajarkan di keluarga begini-begini, terutama keluarga yang belum mengenal Tuhan. Sehingga kita bisa mengikuti tabiat-tabiat lama yang sudah terbentuk sekian tahun. Ketika kita percaya Tuhan, kita sulit untuk meninggalkan. Tapi kita harus tinggalkan.
kebiasaan bohong, ya kan? Kamu harus begini loh, diatur sama orang tua, bahwa begini-gini. Itu kita harus tinggalkan. Karena karena kadang karena keluarga kita tidak bisa mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu harus kita tinggalkan. Nah, untuk mengikut Yesus. Yang ketiga, meninggalkan kegiatan yang membuat kita hidup di dalam dosa. Apa tuh kegiatan? Ya mungkin di pekerjaan kita yang kita harusnya senang berbohong supaya kita mendapatkan keuntungan lebih. Ya itu kita harus tinggalkan. Udah kalau kayak gitu kita kita kalah saing dong dengan orang-orang yang di sana yang mau begini-begini. Tidak. Percaya janji Tuhan, ketika kita jujur dalam hal apapun, Tuhan itu bisa membuka dengan cara apapun untuk memberkati hidup kita. Ya. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada kebohongan di antara kita. Ya. Ya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi dalam pekerjaan yang mungkin harus menipu atau debt collector harus pakai begini, ancam-ancaman, tinggalin. Lakukan pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang ini dikatakan harus meninggalkan semuanya itu. Kesimpulannya adalah mengikut Yesus adalah menyangkal diri, pikul salib. Daging ini lemah, tetapi itu roh penurut. Ya, kita harus mengikuti roh kita, roh yang Tuhan ada, roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Ya, penyangkalan diri, boleh kita buka sebentar? Lukas 9 ayat 23. Dan setiap orang yang Lukas 9. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku setiap hari. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia membinasakan atau merugikan diri sendiri. Orang ada hidupnya sehat, ya, selalu jaga makan, ya. Ada, saya pernah lihat. Vegetarian, sehat kan sayur-sayur, tapi dia tidak percaya Yesus, meninggal juga. Cepat lagi meninggal. Ya kan? Karena hidup itu di tangan Tuhan. Kita jaga hidup kita, tapi Tuhan bilang, nyahlah engkau. Engkau tidak layak. Engkau harus pulang. Nah, ya. Yang kedua adalah mengikut Yesus adalah bukan sekedar percaya. Saya udah percaya dibaptis, udah. Tidak. Tetapi menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Bukan hidup kita tetap melakukan dosa. Roma 6 ayat 13. Ya. Roma 6 ayat 13, ya, bukan hidup di dalam dosa. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi hidup kita ini adalah senjatanya Allah, kebenaran. Kebenaran firman harus ada di dalam hidup kita. Ya kan? Yang tadinya kita mungkin binasa, karena kita percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Makanya kita tinggalkan dosa-dosa yang dulu kita buat. Jangan dilakukan kembali. Itu namanya menyangkal diri. Ya. Next. Sekarang kita akan lihat setelah kita mengikut Yesus, apakah dampaknya upah dari mengikut Yesus? Matius 19 ayat 29b, ya. Akan menerima kembali. Artinya tadi sudah menerima, tapi akan menerima lagi. Kita sudah ada, tapi kita akan ada lagi, dapat lagi. Gak akan kekurangan orang yang mengikut Yesus, terlebih yang melayani Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan.
Dan tidak akan pernah orang itu akan meminta-minta sampai anak cucunya. Asal kita setia kepada Tuhan. Ini kita pegang. Menerima kelimpahan hidup yang pertama. 2 macam, upahnya ada 2 loh. Ya, menerima kelimpahan hidup. Artinya menerima kembali 100 kali lipat. Apa itu? Bukan secara materi saja. Yang pertama adalah kita mempunyai keluarga rohani. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Itu, di situ ada cara hidup keluarga rohani. Gereja mula-mula. Di mana ada kesatuan. Ada kebersamaan. Ya, gereja mula-mula disebut namanya eklesia. Ya kan? Nah, jadi ada contoh hidup yang saling mengasihi, saling peduli. Kamu kemana udah lama gak ibadah? Nah, ya kan? Kalau zaman sekarang kalau ditanya begitu, dibilang tuh, siapa tuh dia? Kepo banget sih. Banyak orang jemaat sekarang gak mau berdiam di sebuah gereja. Pindah, trop. Oh, ke gereja besar aja enak tuh. Wih, ada WL-nya, musiknya kayak keren, suasananya, ruangannya bagus. Jadi beribadah hanya mencari sesuatu panggung. Hati-hati tidak bertumbuh itu, ya kan? Ya, kita perlu adalah keluarga. Ketika ada yang tidak datang, ada yang sakit. Oh, kenapa Bu sakit ya? Yaudah kita doakan ya, cepat sembuh ya, cepat sehat ya. Kenapa lagi susah? Perlulah. Jadi ada komunikasi satu sama lain, bukan untuk membicarakan gosip, tapi untuk saling menguatkan. Itu adalah hidup gereja mula-mula. Yang kedua apa? Damai sejahtera. Ada damai sejahtera di hati kita. Di hati anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 boleh kita buka. Damai sejahtera yang sesungguhnya dari Roh Kudus. Ya, dari Tuhan itu sendiri. Yohanes 14. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah. Jadi damai sejahtera dari Tuhan itu bukan karena kita punya uang banyak. Bukan karena kita punya usaha yang bagus. Damai sejahtera dari Tuhan tidak bisa diukur oleh materi. Damai sejahtera dari Tuhan itu hanya Tuhan yang bisa memberikan hati kita damai. Ya, kalau kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, otomatis berkat damai sejahtera itu ada di hati kita. Walaupun kita lagi dalam kesusahan, tetapi lagi banyak masalah, tetapi ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, kita berserah, damai sejahtera itu ada di hati kita, ya. Roh Kudus yang selalu memberikan damai sejahtera, ya. Damai sejahtera dari Tuhan tidak bisa dibeli oleh apapun. Yang ketiga, kelimpahan hidup apa tuh? Penyertaan Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Percaya nggak kalau saat ini kita ada sekarang ini? Nanti sampai akhir zaman kita tetap setia enggak? Percaya enggak? Oh saya percaya karena Tuhan yang memimpin. Bukan dengan kekuatan kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita buka di dalam Matius 28. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Ayat ini sering dipakai untuk hamba-hamba Tuhan. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ketahuilah bahwa aku, Tuhan sendiri menyertai sampai akhir zaman. Ini juga bukan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Orang-orang yang mengikut Yesus. Sekarang banyak aniaya untuk anak-anak Tuhan. Contohnya, ya mungkin kita di kantor, kita karena kita rohani, kita bagus. Kamu sok suci. Di sekolah juga gak mau nyontek, kamu sok suci. Itu aniaya loh. Ya kan? Tantangan. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan ya integritas kita sebagai anak Tuhan? Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kami sebagai hamba Tuhan dikira santai-santai senyum, tapi kami banyak pergumulan. Tetapi kami percaya bahwa Yesus yang menguatkan. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang membela, Tuhan yang mengcover hidup kita. Itu namanya penyertaan Tuhan. Ada cover. Pembelaan Tuhan. Itu namanya penyertaan Tuhan. Bagaimana kita mau mengalami ini? Yaitu mengikut Yesus. Sangkal diri, pikul salib. Ya. Ini adalah berkat secara di dunia. Ya. Menerima kelimpahan 100 kali lipat. Dulu waktu saya sekolah Alkitab ada tuh teman beda kelas sih. Ternyata dia orangnya dari manajer. Ditinggalin pekerjaan. Itu GPDI Ketapang loh. Namanya Darmawan. Keren loh. Dari penampilan kelihatan umur jauh di atas saya. Saya kan 18 tahun masuk sekolah. Waktu itu saya 19 atau 20. Saya masuk tingkat 2. Dia udah keren. Ya, ada yang sekretaris. Tinggalin semuanya. Tapi ketika sekarang saat kita dapat berita. Wow. Tuhan kembalikan dia punya. Dulu kerjanya jadi manajer, sekarang dikembalikan. Lewat pelayanan Tuhan berkati di pelayanan. Dengan cara apa? Ya kita nggak tahu Tuhan yang bekerja. Pelayanannya sukses. Padahal dia nggak kerja. Kalau hamba Tuhan di GBD itu nggak boleh kerja. Hidup full melayani Tuhan. Hidup dari pelayanan di gerejanya sendiri. Ya dari kolekte, dari persepuluhan. Itulah hidup hamba Tuhan. Saya ngomong begini bukan karena saya minta ya. Tetapi saya mau mengajarkan kepada semua jemaat. Ya, bahwa ketika kita hidup menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan sendiri memberkati dengan cara yang tidak masuk akal. Amin. Amin. Itu namanya kelimpahan hidup. Ternyata kita masuk di rumah gembala. Tujuannya proses. Pagi-pagi harus doa, ya kan? Jam 4 tuh disuruh bangun, ya. Jam 4:30 doa sama jemaat yang mau doa di pastori di gereja. Habis doa kerja bakti, ngepel, siap-siap buat masak. Coba kayak pembantu, mama saya bilang, lu sekolah Alkitab menjadi pendeta kok kayak pembantu. Tapi itulah, supaya apa? Ada kerendahan hati. Tidak habis STT, berdiri di mimbar jadi sombong. Tidak, harus ditempa hidupnya untuk menjadi rendah hati. Mau melakukan hal-hal yang sepele, pelayanan meja, itu. Kami malah merasakan bagaimana teman-teman saya ketika reuni, ada yang udah hebat, sukses. Itu namanya penyertaan Tuhan. Kembali 100 kali lipat. Nah, yang kedua, apa berkatnya, dampak upahnya? Yang kedua adalah memperoleh hidup yang kekal. Ini berkat nanti di sorga. Hidup yang kekal. Kalau kita tidak setia mengiring Tuhan, kita mungkin akan menjadi yang terkemudian. Mungkin gak akan selamat. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan. Seperti Filipi 2 ayat 12, ya kan? Memperoleh hidup yang kekal. Karena telah meninggalkan dosa. Ya kan? Kita tidak hidup lagi menjadi hamba dosa. Roma 6 ayat 22 dan 23 dikatakan,
upah dosa adalah maut, tetapi karunia adalah menerima hidup yang kekal. Boleh dibuka Roma 6 ayat 22 sampai 23. Kita menyangkal diri, tapi ada dampaknya, ada upahnya yang kita peroleh. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Nah, di sini kalau ada yang masih hidup di dalam dosa boleh introspeksi diri. Kami nggak bisa menuding, tetapi masing-masing pribadi harus menyelami diri sendiri. Apakah kita sudah dimerdekakan dari dosa? Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh hidup buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba Allah, bukan hamba dosa lagi. Kamu akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Yang membawa kamu kepada pengudusan, dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Contohnya gini, kalau kita masih melakukan dosa, masih pikirannya kotor, masih suka bohong, masih suka nipu-nipu, masih suka maki-maki. Nah, saya dulu di sekolah Alkitab begini, syarat mau masuk sekolah Alkitab, ada pertanyaan di form, udah dibaptis belum? Selam, baptis selam. Itu harus tulis, kalau belum baptis suruh baptis. Terus sudah dipenuhkan Roh Kudus belum? Kalau belum dipenuhkan nggak apa-apa. Nanti di sekolah Alkitab diproses untuk kita semua bisa menerima kepenuhan, bukan menerima bahasa roh, menerima kepenuhan. Ya, apa tuh kepenuhan roh? Ada lagi nih. Waktu itu saya di sekolah ada yang mau dipenuhkan Roh Kudus, cewek nih. Kan kita semua cewek, cowok-cowok. Nah, ternyata dia malah kesurupan. Kenapa kesurupan? Karena masih ada dukun dalam hidup dia. Karena dia dikasih jimat sama opungnya. Kesurupan. Dia menyembah Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai setannya berontak. Karena nih seperti ini, SIM card itu cuma satu. Kita mau masukin SIM card lain, gak bisa. Ya kan mental kan? Itu. Tubuh kita ketika ini harus kudus. Tuhan mau masuk ke hidup kita. Ketika kita masih ada punya sesuatu, ada dosa, itu mental. Roh Tuhan gak mau berdiam. Gak mau memenuhi. Ada roh Tuhan, karena kita bisa percaya, tapi tidak mau penuh. Tahu kan? Itu air gelas merah. Kita masukin air putih, tetap aja merah. Gak bisa. Jadi harus tinggalkan dosa dulu, baru dipenuhkan. Ketika kita merdeka dari dosa, kita tidak menjadi hamba dosa. Kita akan menjadi hamba Allah. Kita akan bisa melakukan hal-hal yang benar. Kalau kita belum bebas dari hamba dosa, kita akan melakukan dosa terus. Caranya gimana? Minta Tuhan yang bebaskan. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Kita berserah kepada Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan tolong saya untuk saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan ini lagi. Amin. Dan Roh Kudus bisa memimpin. Nah itulah. Setelah itu kita akan beroleh hidup yang kekal. Tidak maut. Karena upah dosa adalah maut. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, upahnya maut. Ya. Nah sekarang kita akan buka di dalam perspektif kekekalan. Jika seseorang kehilangan sesuatu di dunia demi Yesus, tetapi memperoleh hidup kekal, maka sebenarnya ia tidak kehilangan apapun. Saya tinggalkan pekerjaan kita yang enggak benar, ya, untuk memperoleh mengikuti Yesus. Kita melakukan pekerjaan yang lain, itu enggak. Tuhan akan berkati benar-benar. Dulu ada di gereja saya yang lama, orang ini meninggalkan pekerjaannya buka restoran hari Minggu. Dia ibadah. Ternyata itu janji Tuhan tidak ingkar. Setelah ibadah dia pulang, itu customer-nya nungguin loh. Banyak malah, lebih banyak. Beneran. Diberkati. Terus dia pemain musik, dia all in all out buat Tuhan.
Dia sukses dalam karirnya. Ya, tidak kehilangan apapun. Tidak kehilangan customer. Tidak kehilangan orang-orang langganan kita. Ya, amin. Mengikut Yesus artinya meninggalkan yang sementara untuk memperoleh yang kekal. Tinggalkan waktu kesenangan kita hari Minggu buat jalan-jalan, mau tidur siang, tinggalin. Bangun pagi-pagi ke gereja, nanti Tuhan lihat hasilnya nanti di kemudian hari. Ya, untuk menerima hidup yang kekal. Yesus jauh lebih berharga daripada apapun di dunia. Ya. Kalau saya tidak pelayanan, tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak. Itu rasa saya pernah ngalamin gitu. Saya lagi kecewa. Kering. Maunya marah-marah, emosi. Hati-hati kalau udah kayak gitu lihat. Hati rohani kita kering. Hati kita lagi kosong. Itu seperti itu. Ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Ya, kerajaan Allah dan firman-Nya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya. Firman Tuhan ya dan amin. Sampai detik ini kami tidak pernah kekurangan. Karena kami juga tidak pernah ngemis secara rohani. Sekarang ada tuh banyak pendeta ngemis di online, ya. Kita nggak pernah. Tapi Tuhan buka hal-hal yang tidak mungkin di otak kami itu menjadi nyata. Ya. Carilah, maka itu carilah kerajaan Allah, ibadahlah. Ya, jangan tinggalin ibadah. Yesus mau kita menjadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Karena pacar kita tinggalin gereja nggak ibadah. Karena usaha kita nggak ke gereja. Karena macam-macam deh, karena mau jalan-jalan, punya mobil baru. Jangan, hati-hati. Ya, ada hal-hal yang mungkin membuat kita binasa. Filipi 3 ayat 8. Ini kita buka ayat-ayat terakhir. Filipi 3 ayat 8. Boleh dibuka Koko Erik? Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dulu nih Paulus ini dulu yang menganiaya jemaat Tuhan, rasul-rasul, ya. Tetapi ketika Tuhan membukakan selaput matanya, dia menganggap ternyata ini lebih berharga dari apapun. Dia adalah seorang Farisi, ya kan? Dia ahli Taurat. Dia tinggalin semuanya, kemewahannya, kejayaannya demi Kristus, lebih mulia daripada apapun. Ya, ayat 13. Boleh kita sambung di ayat 13 sampai 14. Cepat, bentar lagi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi tidak boleh ada kesombongan. Kalau saya sudah percaya Yesus karena saya tidak. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ada hadiahnya. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dulu mungkin kita sebelum kenal Tuhan kita menganggap ini lebih berharga. Tetapi ketika kita mengenal Yesus, wah ternyata lebih indah dari apapun. Ya. Ketika saya dulu dipenuhkan Roh Kudus, umur 18 tahun sebelum saya lulus sekolah SMA. Saya pulang ke rumah, kayak dapat lotre loh. Aduh Tuhan, pengen bersorak, pengen cerita sama orang tua tapi orang tua gak ngerti. Udah pengennya ke gereja, terus pengen tinggal di gereja. Itu namanya cinta mula-mula. Ada yang pernah ngalamin? Itu kita alamin ketika kita dipenuhkan Roh Kudus pertama kali. Rasanya seorang kayak dapat lotre, padahal enggak. Jadi ketika berjumpa dengan Yesus, kita dipenuhkan dan kita menerima bahasa dari Tuhan, bahasa glosolalia namanya. Itu kita rasa-rasa cinta, jatuh cinta kepada Tuhan. Ya. Dan apapun kita anggap sampah. Terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. Terakhir. 5 menit lagi.
1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, ini adalah ayat untuk jemaat di sini. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, di sini banyak para pelayan. Ya, melayanilah. Ya, jangan pernah lelah. Ya, karena kita tahu jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati kita. Kami sebagai hamba Tuhan gak bisa memberikan sesuatu secara materi kepada semua pelayan di sini. Tetapi yang kami bisa adalah lakukan adalah doa. Ya, supaya semua jemaat di sini diberikan sukacita, damai sejahtera, kelimpahan hidup. Ya, amin. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Dari WL kita yang setia, Riki, ya. Jerih payah Riki tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati. Mungkin di dalam pekerjaan, rumah tangga, kita nggak tahu ke depannya. Tetapi satu hal, jerih payah tidak pernah sia-sia. Jangan goyah. Satu sama lain saling menguatkan. Kalau ada masalah, biar kita boleh konseling. Ya. Amin. Ya, itulah upah dari mengikut Yesus. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Yang terutama adalah hidup yang kekal. Amin. Jangan secara materi aja kita tuntut, kita kejar. Materi akan lari kalau kita kejar. Ketika Tuhan Yesus sudah memberkati, tidak ada yang bisa menutup. Jangan kita kejar. Tuhan sendiri yang berikan. Malah materi itu mengejar kita. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan pujian.